Berikutnya kita akan belajar tentang diagonalisasi. Nah, di sini yang menjadi motivasi kita adalah suatu masalah klasik dalam aljabar linier, yaitu bagaimana caranya mencari pangkat ke K dari suatu matriks. Atau misalkan kita diberikan matriks K, ini matriks persegi, hitung A pangkat K. Nah, ini masalahnya susah ya. Kenapa susah? Karena di sini A pangkat K itu artinya adalah kita kalikan matriks A sebanyak K kali. Ingat di sini A pangkat K itu artinya bukan berarti tiap entry dari K dipangkatkan dengan K. Jadi bukan entry-nya dipangkatkan dengan K, tapi matriks A-nya kita kalikan sebanyak K kali. Oke. Nah, jadi di sini mencari matriks A pangkat K ini sebenarnya ya pekerjaan yang sangat menyita waktu, bahkan dengan menggunakan komputer sekalipun gitu. Jadi misalkan K-nya sangat besar, bahkan komputer pun mungkin nggak kuat untuk menghitung A pangkat K gitu. Walaupun bahkan bila K-nya pun berukuran 2x2 pun itu udah pekerjaan yang susah bahkan untuk komputer sekalipun. Nah, kenapa komputer bisa menghitung A pangkat K dengan cepat? Karena sebenarnya caranya adalah dengan menggunakan diagonalisasi untuk matriks K yang khusus gitu. Untuk matriks K yang tidak khusus ya susah sih. Tapi ya sekarang kita belajar kasus khusus. Nah, jadi di sini memang A pangkat K ini menghitung A pangkat K ini memang pekerjaan yang sangat menyita waktu. Tapi untuk beberapa matriks hasil A pangkat K-nya dapat kita hitung dengan mudah. Nah, matriks yang kita maksud itu adalah matriks diagonal. Jadi di sini kalau kita punya matriks diagonal, misalkan contohnya matriks 2, 0, 0, 3 ya, ini matriks diagonal. Nah, di sini mencari pangkat dari matriks ini sangat gampang. Jadi di sini misalkan kalau pangkat 2-nya dia jadi 4009, pangkat 3-nya jadi 80027. Ini maksudnya 4 ini kan 2 pangkat 3. Sorry, 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 2. Kalau yang pangkat 3, berarti ini unsur-unsurnya dipangkatkan dengan 3 semua. Kenapa bisa dipangkatkan 3? Kenapa bisa dipangkatkan unsur-unsurnya? Karena matriksnya diagonal. Kalau matriksnya bukan diagonal, ya ini tidak berlaku ya. Jadi kalau matriksnya bukan diagonal, ya harus dihitung satu-satu. D kali D kali D kali D-nya harus dihitung satu-satu gitu. Tapi kalau ini matriksnya diagonal, kita mau cari pangkatnya, cukup kita pangkatkan semua unsur-unsurnya aja gitu. Jadi kalau misalkan D pangkat 4, ya berarti jawabannya 2 pangkat 4 dan 3 pangkat 4. Karena di penjumlahan di sini ya 0 gitu. Tapi kalau di sini bukan diagonal ya nggak bisa ya. Jadi ini hanya khusus untuk diagonal. Nah, artinya secara umum ya matriks pangkat K dari matriks D ini adalah ya ini ya 2 pangkat K, 0, 0, 3 pangkat K. Atau lebih umum lagi kalau D-nya matriks diagonal ukurannya sembarang. Jadi di sini misalkan kita punya matriks diagonal seperti ini, jadi diagonalnya adalah D1, D2, D3 dan seterusnya. Di segitiga atas dan bawahnya 0. Nah, ini D pangkat K-nya ya masih sama caranya, setiap unsurnya kita pangkatkan dengan K. Karena ini udah 0 semua gitu. Kalau di sini bukan, bahkan kalau dia segitiga atas, rumus ini tidak berlaku ya. Jadi ini hanya benar-benar khusus untuk diagonal gitu. Oke, apalagi matriks sembarang. Kalau matriks sembarang ya kalau kalian pangkatkan unsur-unsurnya dengan K ya tidak bisa. Jadi ini hanya untuk matriks diagonal. Nah, tapi kalau matriksnya nggak diagonal bagaimana gitu? Apa ada cara yang mudah untuk menghitung A pangkat K? Ya, sebenarnya nggak ada. Tapi ada matriks yang sedikit lebih mudah. Jadi kalau matriks ini similar, jadi misalkan kita punya matriks A, itu adalah matriks yang similar dengan matriks diagonal D, maka menghitung A pangkat K ini hampir sama mudahnya dengan menghitung D pangkat K. Nggak sama ya, jadi tetap tidak bisa langsung dipangkatkan unsur-unsurnya, tapi ya mirip-mirip lah. Nah, sekarang kita akan ini yang menjadi topik dari video ini gitu. Jadi bagaimana cara menghitung A pangkat K kalau matriks A ini similar dengan matriks diagonal. Jadi kita punya definisi berikut. Jadi suatu matriks persegi A, matriksnya A ini berukuran N kali N. Kita sebut matriks A ini dapat didiagonalkan atau diagonalisable jika matriks A similar dengan matriks diagonal D. Atau dengan kata lain, similar itu maksudnya adalah terdapat matriks invertible P yang ukurannya sama dengan A dan D. Jadi di sini D-nya juga ukurannya N kali N ya. Sehingga berlaku matriks diagonal D itu adalah sama dengan P inverse AP. Nah, kalau misalkan kalau kita punya matriks P-nya, dan kalau kita kalikan P inverse AP hasilnya adalah matriks diagonal, ya maka A itu dapat didiagonalkan. Jadi di sini D matriks diagonal, dan P ini
kita sebut sebagai matriks pendiagonal. Oke. Jadi inilah definisi suatu matriks yang dapat didiagonalkan. Jadi kalau kita punya matriks A, kita berhasil dapat P sehingga berlaku persamaan ini, maka A kita sebut dapat didiagonalkan. Nah, kalau misalkan berlaku kasus seperti ini, menghitung A pangkat K-nya jadi sedikit lebih mudah dibanding ya menghitung secara langsung gitu. Kenapa jadi lebih mudah? Karena kalau kita lihat, kalau A-nya dapat didiagonalkan, kan berarti ya ini kan D sama dengan P inverse AP. Artinya kalau P-nya pindah ke kiri dan P ini jadi P inverse pindah ke kanan kan A jadi PDP inverse kan. Nah, kalau kita hitung A kuadrat, ini kan artinya A kali A. A kali A itu berarti artinya PDP inverse dikali PDP inverse. Tapi P inverse kali P itu kan habis ya. Ya kan? Jadi kan nggak ada kan. Jadi hasilnya ya P-nya tetap, terus tinggal D kali D. D kali D adalah D kuadrat, terus dikali P inverse. Tapi ingat, D kuadrat itu kan D ini diagonal. Kalau diagonal, D kuadrat itu berarti ya tinggal unsurnya kita kuadratin gitu. Begitu juga kalau misalkan A pangkat 3. A pangkat 3 itu kan artinya A kuadrat kali A. A kuadratnya tadi kita udah hitung PD kuadrat P inverse. A-nya adalah ini A kuadrat, ini A. Nah, di sini kalau kita lihat, di tengahnya ada P inverse kali P lagi kan. Ya habis gitu, jadi identitas. Jadinya A pangkat 3 itu sama aja dengan P dikali D pangkat 3 kali P inverse. Dimana D pangkat 3 ini gampang dihitung. D pangkat 3 gampang dihitung, cuman tinggal kita kuadratin unsur-unsur diagonalnya, terus nanti kita kalikan dengan matriks P dan P inverse-nya. Jadi mirip dengan cara menghitung pangkat K dari matriks diagonal, cuman di sini bedanya kita tinggal dikalikan matriks P dan P inverse-nya gitu. Artinya secara umum juga kalau kita perhatikan polanya, di sini kan kalau A dia PDP inverse. Kalau A kuadrat dia PD kuadrat P inverse. A pangkat 3 di sini PD pangkat 3 P inverse. Jadi pangkatnya kan sama kan. Jadi secara umum ya kalau kita diminta menghitung A pangkat K, kalau A-nya dapat didiagonalkan, rumusnya ya A pangkat K itu adalah P dikali D pangkat K dikali P inverse. Jadi ini rumus umumnya. Oke. Cuman sayangnya tidak semua matriks dapat didiagonalkan. Nah, jadi teorema berikut berguna untuk memeriksa apakah matriks A itu dapat didiagonalkan atau tidak itu. Jadi teorema diagonalisasi. Jadi di sini misalkan kita punya matriks persegi. Teorema yang pertama mengatakan A itu dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A memiliki n buah vektor eigen yang bebas linier. Oke, jadi vektor eigen dari A ini nggak selalu, kan A-nya berukuran n kali n. Jadi jumlah vektor eigen dari A ini maksimal ada n buah gitu. Cuman dia n buahnya itu harus bebas, vektor eigennya harus bebas linear dulu. Kalau dia nggak bebas linear berarti ya belum bisa didiagonalkan. Teorema yang berikutnya mengatakan matriks A ini dapat didiagonalkan jika terdapat n buah nilai eigen yang berbeda. Oke. Kalau misalkan nilai eigennya nggak sampai n buah, jadi kan A-nya berukuran n kali n kan. Jadi nilai eigennya kemungkinan bisa paling banyak ada sebanyak n buah yang berbeda gitu. Belum tentu ada n buah yang berbeda, bisa jadi lebih sedikit. Tapi kalau dia lebih sedikit, misalkan nilai eigennya nggak sampai n buah gitu, misalkan n-2 atau n-1, itu matriks A-nya masih mungkin dapat didiagonalkan gitu. Karena ini dia tidak mengatakan kalau nilai eigennya kurang, dia tidak dapat didiagonalkan. Teorema ini hanya mengatakan kalau nilai eigennya pas sebanyak n, maka A pasti dapat didiagonalkan. Oke, jadi di sini jika teorema diagonalisasi ini terpenuhi, maka kolom-kolom dari matriks pendiagonal P ini adalah vektor-vektor eigen dari A gitu. Jadi kan kalau kita lihat teorema yang pertama kan kita nanti pasti harus cari vektor-vektor eigen kan. Nah, nanti vektor-vektor eigen ini akan menjadi kolom-kolom dari matriks pendiagonalnya gitu. Dan nanti unsur-unsur diagonal kan kita nanti akan punya, dari teoremanya kan kita akan punya matriks pendiagonal dan kita akan punya matriks diagonalnya. Nah, untuk matriks pendiagonal P, kolom-kolomnya adalah dari vektor-vektor eigen. Nah, dari matriks diagonal D, unsur-unsur diagonalnya itu nanti akan menjadi nilai-nilai eigen dari A yang bersesuaian dengan vektor-vektor eigen.
Jadi nanti coba kita lihat contohnya. Coba nanti ya di sini ada catatan sedikit ya. Jadi ya kalau teorema yang pertama ini sebenarnya kan dia bebas linear kan. Tapi ada n buah. Artinya sebenarnya vektor eigen ini membentuk basis gitu. Tapi basis punya siapa? Punya Rn karena dimensi Rn kan n. Jadi di sini ya teorema yang pertama mengatakan kalau A itu harus memiliki sejumlah vektor eigen yang cukup untuk membentuk basis dari Rn. Atau lebih presisi kita bisa tuliskan kalau matriks A itu punya nilai-nilai eigen yang berbeda sebanyak R buah ya. Jadi nilai eigennya nggak harus banyak N, bisa kurang, nggak mungkin lebih. Tapi kalau misalkan kalau R-nya sama ya, kalau R-nya sama dengan N ya pasti dapat didiagonalkan ya. Cuman kalau misalkan nilai R-nya kurang, maka A ini dapat didiagonalkan hanya jika kan kalau dia punya nilai eigen di sini ada sebanyak R buah, kita punya R buah nilai eigen. Pasti kita akan punya R buah vektor ruang eigen. Jadi di sini ruang eigen yang pertama, ruang eigen yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sampai yang ke R. Karena di sini nilai eigennya ada R buah. Nah, kalau kita jumlahkan dimensi-dimensi dari ruang eigen ini, kalau jumlahnya adalah N, dimensi-dimensinya ya, maka ya matriks A ini dapat didiagonalkan. Terus yang berikutnya, yang teorema nomor 2 ini juga tadi udah kita bahas. Jadi, suatu matriks A berukuran N kali N ini, kalau misalkan nilai eigennya nggak sampai N buah, cuman R buah misalkan ya, R-nya kurang dari N, matriks itu masih mungkin dapat didiagonalkan gitu. Masih mungkin. Jadi itu nggak syarat, bukan merupakan syarat perlu ya. Nah, sekarang ya langkah-langkah mencari, jadi ini algoritma untuk menentukan apakah matriks A itu dapat didiagonalkan atau tidak. Jadi yang pertama, kalau kita diberikan matriks A, pertama cari dulu semua nilai eigen dari A. Jadi di sini misalkan A-nya berukuran N kali N ya. Cari dulu semua nilai eigen dari A. Jika terdapat N buah nilai eigen yang berbeda, maka A pasti dapat didiagonalkan gitu. Jika tidak, lanjut ke langkah 2. Maksudnya jika N-nya nilai eigennya kurang dari N ya. Misalkan kalau ini 3 kali 3, ternyata nilai eigen yang berbedanya cuma ada 2 buah. Berarti kan nilai eigennya nggak cukup. Lanjut ke langkah 2. Nah, di langkah 2 di sini setelah kita menentukan nilai eigen, tentukan basis dari ruang eigennya. Jadi cari ruang eigennya dan cari basis bagi ruang eigen. Jika gabungan dari basis-basis ruang-ruang eigennya ini saling bebas linear, maka A dapat didiagonalkan. Dan nanti matriks pendiagonalnya adalah vektor-vektor basis dari ruang-ruang eigen ini. Gitu. Jika basis-basisnya tidak bebas linear, maka A tidak dapat didiagonalkan. Nanti stop. Oke, ini kira-kira algoritma untuk mengeceknya begini. Sekarang coba kita lihat contoh. Jadi contoh yang pertama, kita diberikan matriks berikut, 3 kali 3. Ini rumit nih matriksnya, karena nggak ada nolnya kan. Nah, di sini soalnya sebenarnya adalah cari A pangkat 10. Wah, ini kan kalau kita langsung menghitung A pangkat 10, berarti kan A dikali A sebanyak 10 kali. Ya kalau ujian kalian, ya bisa aja sih kalau mau hitung langsung dihitung gitu ya, pakai cara kuli. Tapi kan ya nggak mungkin, waktu kita kan terbatas kan. Jadi kalau di ujian hitung kayak gini, nggak mungkin kalian bisa langsung hitung A pangkat 10. Belum lagi salah hitung, ya kan. Waktunya banyak, terus salah hitung kan susah kan. Nah, cara gampang untuk mencari A pangkat 10 adalah, ya tentukan dulu apakah matriks A ini dapat didiagonalkan atau enggak. Kalau dapat didiagonalkan, berarti nanti ada matriks P, ada matriks D kan, dan berlaku A itu sama dengan PDP inverse. Berarti nanti A pangkat 10-nya adalah nanti kita cari matriks P-nya, kita cari matriks D-nya. Kalau dia dapat didiagonalkan, nanti A pangkat 10 adalah matriks P dikali matriks diagonal pangkat 10 dikali matriks P inverse. Tapi nanti matriks diagonal pangkat 10 ini ya gampang ngitungnya kan. Jadi ya pertama, untuk soal ini ya diagonalkan dulu matriks A ini gitu. Nah, untuk diagonal matriks A, cara pertamanya ya cari dulu semua nilai eigen kan. Ya cari nilai eigen. Nilai eigen itu adalah dari persamaan karakteristik. Berarti cari dulu polinomial karakteristiknya. P lambdanya itu adalah determinan dari matriks A dikurang lambda I. Artinya ya yang diagonalnya dikurangi lambda. Terus hitung determinannya. Ya determinannya silakan hitung pakai cara favorit kalian. Tapi nanti hasilnya adalah min lambda pangkat 3 ditambah 3 lambda kuadrat dikurang 4. Dan ini bisa difaktorkan menjadi min lambda tambah 1 dikali lambda dikurang 2 dikuadratkan. Jadi di sini kita dapat
persamaan karakteristiknya ya P lambda ini sama dengan 0, artinya kita dapat nilai eigennya min 1 dan 2. Ya kan? Cuman ada 2 buah nih. Padahal matriksnya 3 kali 3. Nilai eigennya berarti kalau kita lihat langkah ini kan, kalau ini 3 kali 3, langkah 1A gagal kan? Karena nilai eigennya cuma punya 2, sementara harusnya ada 3. Tapi ya belum tentu matriks A itu tidak dapat didiagonalkan. Masih bisa, tapi kita harus lanjut dulu ke langkah 2. Langkah 2 katanya apa? Tentukan dulu ruang eigen dan basis bagi ruang eigennya. Jadi di sini ya kita cari, kita udah dapat nilai eigennya min 1 dan 2 di sini. Ini nilai eigennya min 1 dan 2. Ya kita cari basis bagi ruang eigen. Artinya cari dulu ruang eigennya. Di sini ada 2 nilai eigen, berarti ruang eigennya pun ada 2 kan. Jadi untuk yang lambda min 1, artinya kita mau mencari nilai eigen dari matriks A dikurang lambda 1i. Lambda 1-nya min 1. Artinya sama aja dengan mencari ruang eigen dari matriks A tambah I. Atau ruang eigen itu ruang 0 ya. Ya ini caranya ya seperti yang sudah dijelaskan. Masukin dulu lambda sama dengan min 1-nya ke matriks ini. Kita dapat matriks berikut. Terus kita OBE. Kita OBE cari solusi. Kita cari solusi dari matriks ini kan. Cari ruang 0 dari matriks ini kan. Nah, di sini kita lihat dari hasil OBE-nya, satu utamanya ada di kolom 1 dan di kolom 2. Artinya kolom 3 variabel bebas. Jadi kita bisa tulis kolom 3 itu alfa. Artinya kalau dari baris kedua kita dapat X2-nya min alfa, dari baris 1 kita juga dapat X1 min alfa. Artinya ruang 0 dari A plus I atau ruang eigennya, ruang eigen dari lambda min 1 adalah vektor-vektor berbentuk min alfa, alfa. Atau dengan kata lain ya, alfanya bisa keluar. Berarti kita dapat alfa dikali vektor min 1, 1. Artinya kan ruang eigennya ini dibangun dari vektor min 1, 1. Makanya dia sama dengan span dari V1. Di mana V1 itu vektor ini ya. Jadi ini V1. Jadi ruang eigennya adalah span dari vektor V1, di mana V1 ini sekarang menjadi basis dari ruang eigen A plus I gitu. Oke. Nah itu baru ruang eigen untuk yang lambda min 1. Sekarang kita juga harus mencari ruang eigen untuk yang lambda sama dengan 2. Dan cari basisnya juga gitu. Jadi untuk lambda min 1 basisnya kita dapat. Basisnya berarti yang ini ya. Untuk yang lambda 2 cari ruang eigennya dan cari basisnya. Nah untuk lambda 2, untuk lambdanya sama dengan 2, berarti kan ya kita sebenarnya mau mencari ruang 0 atau ruang eigen dari matriks A dikurang 2i kan. Nah ini matriks A dikurang 2i, jadi lambdanya sekarang di sini kita ganti 2 semua. Jadi dapat matriks ini. Ya cari ruang solusinya. Artinya kita OBE. Nah, kita OBE jadi matriks eselon baris. Hasil OBE dapat seperti ini. Nah, di sini kita lihat satu utamanya hanya ada di kolom 1. Artinya yang X2 dan X3 variabel bebas. X2 variabel bebas kita tulis alfa, X3 variabel bebas kita tulis beta. Artinya dari baris 1 ini kan kita dapat X1 itu adalah sepertiga alfa dikurang sepertiga beta. Ya kan? Artinya ruang eigen untuk lambda sama dengan 2 itu adalah ruang 0 dari A dikurang 2i. Itu artinya bentuk-bentuk vektornya harus X1, X2, X3. Di mana X1-nya ini adalah sepertiga alfa kurang sepertiga beta, X2-nya alfa dan X3-nya beta. Alfa betanya bilangan real. Nah, ini kalau kita pecah ini kan jadinya sepertiga alfa dari 130 ditambah sepertiga beta dari min 103. Dan alfa betanya bilangan real. Artinya di sini basis dari ruang eigennya atau basis dari ruang 0 dari matriks A dikurang 2i ini adalah vektor-vektor 130 dan vektor min 103. Nah, vektor 130 ini V2, min 103 itu V3 gitu. Oke. Nah, sekarang artinya apa? Artinya tadi vektor V1 ini adalah basis dari ruang eigen untuk lambda sama dengan min 1. Ya kan? Jadi basis untuk ruang eigen ini. Dan V2, V3 adalah basis bagi ruang eigen yang ini gitu. Untuk yang lambdanya 2. Mana V1, V2, V3-nya ini kita tulis ulang. Nah, ini bisa kita periksa kalau V1, V2, V3 ini bebas linear. Ya caranya ya kalau kita lihat untuk cara periksa dia bebas linearnya adalah kita tulis matriks P. Matriks P itu ada isinya ya vektor kolom-kolomnya V1, V2, V3 di sini. Nah, kita hitung P itu determinannya pasti tidak 0. Kalau kita hitung determinannya dia pasti tidak 0, artinya ya V1, V2, V3 ini pasti bebas linear gitu. Nah, berdasarkan teorema diagonalisasi nomor 1 atau berdasarkan ya algoritma yang ini ya,
Kita udah buktikan kalau basis-basisnya bebas linear, artinya A dapat didiagonalkan. Nah, kalau A dapat didiagonalkan, artinya sekarang tugas kita adalah mencari matriks pendiagonalnya dan matriks diagonalnya. Nah, di sini matriks pendiagonalnya adalah ya kolom-kolom dari matriks P itu adalah basis-basis dari vektor eigen ini gitu. Jadi ini V1 ini jadi kolom pertama, V2 ini jadi kolom kedua, V3 ini jadi kolom ketiga gitu. Nah, ini matriks pendiagonalnya. Matriks diagonalnya sendiri apa? Matriks diagonalnya itu unsur-unsur diagonalnya adalah nilai-nilai eigen. Tapi nilai eigen yang mana gitu? Kan sebenarnya bisa aja kenapa nggak lambda 2 di sini gitu. Kenapa lambda satunya bukan yang di bagian unsur 33 gitu. Kenapa? Karena kita lihat dia harus bersesuaian dengan matriks pendiagonal. Kan V1 itu di kolom pertama. V1 itu di kolom pertama, tapi V1 itu vektor eigen untuk nilai eigen yang mana? Jadi V1 itu kalau kita ingat V1 itu adalah vektor eigen untuk nilai eigen lambda 1. Ya kan? Makanya di sini karena V1 yang bagian di kolom pertama, nah yang di kolom pertama ini juga nilai eigennya jadi lambda 1 atau min 1 gitu. Nah, V2 ini kan vektor eigen untuk lambda 2 kan. Untuk yang lambda 2 sama dengan 2 kan. Dan V3 juga sama. V2 dan V3 ini kan untuk yang nilai eigen berikutnya kan, untuk yang 2 kan, untuk yang lambda 2. Makanya di sini karena dia ada di kolom kedua dan kolom ketiga, makanya di sini jadinya di kolom kedua dia diagonalnya lambda 2, di sini juga lambda 2. Oke? Tapi sebenarnya ini bebas ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nulis di sini V2, terus di sini mau nulis V3, terus di sini nulis V1, matriks pendiagonal kan bakal berubah kan. Jadi bakal kolom yang ini jadi kolom yang pertama ini dituliskan ke kolom ketiga kan. Itu juga matriks pendiagonal. Cuma nanti matriks diagonalnya berubah juga. Kalau misalkan di sini 2 3 1, nanti di sini harus lambda 2, lambda 2, lambda 1. Kenapa? Karena V2 V3 itu adalah vektor-vektor eigen untuk nilai eigen lambda 2 gitu. Sementara yang V1 adalah vektor eigen untuk nilai eigen lambda 1. Oke, jadi ini terserah aja sebenarnya. Tapi karena udah tertulis di sini V1, V2, V3 ya biar gampang indeksnya itu menunjukkan kolomnya gitu. Nah, di sini kalau mau kita periksa, ya kita dapat periksa kalau AP itu ya kita hitung ya, A-nya diberikan pada soal, ini P-nya kita udah dapat. Kalau kita hitung A kali P itu adalah matriks ini gitu. Terus kalau kita hitung matriks PD, D-nya matriks diagonal ini, ternyata dia sama dengan AP gitu kalau kita hitung. Artinya kan AP sama dengan PD. Artinya ya D itu adalah P inverse AP gitu. Ya, artinya matriks A itu dapat didiagonalkan atau A itu sama dengan PDP inverse. Jadi jadi terbukti kalau A itu dapat didiagonalkan dan kita sudah berhasil menghitung atau kita sudah berhasil mencari matriks pendiagonalnya dan matriks diagonalnya gitu. Nah, jadi sekarang yang diminta hitung A pangkat 10. A pangkat 10 itu ya berarti kan A-nya PDP inverse kan. Jadi kalikan 10 buah atau kalau ingat rumus yang tadi A pangkat 10 itu berarti sama aja dengan P dikali D pangkat 10 dikali P inverse. Tapi D pangkat 10 sekarang gampang hitungnya. Kan D-nya kita udah dapat kan, min 1, 2, 2. D pangkat 10, ya karena dia matriks diagonal, entry-entry-nya langsung kita pangkatin 10 aja gitu. Jadi di sini min 1 pangkat 10 itu 1, 2 pangkat 10 itu 1024, ya ini juga sama ya 1024. Tapi nah, sekarang kita udah dapat D pangkat 10, P kita udah punya, harus hitung P inverse. Nah, jadi P inverse-nya ya mau nggak mau ya kalian harus cari sendiri ya. Jadi di sini carinya nggak ada cara lain sih. Jadi memang terserah pakai cara favorit kalian. Terserah mau pakai cara apa. Tapi yang penting kan ya kita udah tahu kalau P-nya itu pasti punya inverse gitu. P-nya kita udah punya, ya P inverse-nya silahkan dihitung dengan cara favorit, nanti hasilnya seperti ini. Berarti nanti A pangkat 10-nya itu ya pasti rumusnya jadi P dikali D pangkat 10 dikali P inverse. Jadi tinggal dikalikan aja gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu menghitung
A dikali A sebanyak 10 kali gitu. Jadi hitung dulu matriks pendiagonalnya, hitung matriks diagonalnya, hitung matriks P inverse-nya, tinggal dikalikan. Nah, pengalian matriks ya lebih, kita sekarang cuma mengalikan 2 kali gitu. P dikali D pangkat 10, hasilnya dikalikan dengan P inverse. Dibanding harus ngitung 10 kali ngitung kan. Kan nggak mungkin. Pasti banyak salah hitungnya nanti. Tapi kalau dengan cara ini ya lebih cepat ngitungnya. Ya nanti ini tinggal pengalian matriks saja, hasilnya bakal seperti ini. Oke ya, memang sedikit berbeda karena ya sedikit panjang ya, hasilnya ribuan gitu. Karena ini pangkat 10 ya. Oke, sekarang coba kita lihat soal yang kedua. Contoh soal yang berikutnya, ini kita diberikan matriks berikut. Pertanyaannya adalah diagonalkan matriks ini jika bisa gitu. Ya ini ya tebakannya pasti nggak bisa ya. Jadi ini contoh yang tidak bisa didiagonalkan. Nah jadi di sini kalau kita lihat cara mendiagonalkan matriks, cari dulu nilai eigennya. Nilai eigen itu dari polinomial karakteristik atau persamaan karakteristik. Jadi untuk mencari nilai eigen, hitung dulu determinan A dikurang lambda I. Nah ini silakan dihitung determinannya dengan cara favorit kalian. Nanti determinannya akan dapat seperti ini gitu. Jadi determinan dari matriks A dikurang lambda I ini adalah negatif dari lambda plus 1 dikali lambda min 2 dikuadratkan. Artinya nilai-nilai eigennya pasti nanti min 1 dan 2 kan yang membuat dia 0. Nah ini setelah dapat nilai eigen, nah nilai eigennya kan ada 2. Sementara matriksnya ada 3, berarti nilai eigennya nggak cukup. Artinya cari dulu ruang eigennya. Cari ruang eigennya, nah di sini ya ruang eigennya nggak dihitung ya, jadi silahkan kalian hitung sendiri gimana dapatnya ini. Tapi nanti di sini ruang eigennya untuk yang lambda 1, ini ruang eigennya ternyata basisnya cuma ada 1, di mana basisnya adalah ini. Untuk lambda 2, untuk lambda yang sama dengan 2, silahkan hitung ruang eigennya, tapi nanti kalau kalian hitung nanti dapat basisnya adalah V2 gitu. Nah di sini hanya ada 2 vektor. Hanya ada 2 vektor yang bebas linear kan. Kalau kita jumlahkan dimensinya, kan dimensi dari ruang eigen yang pertama dengan ruang eigen yang kedua, dengan ruang eigen yang kedua, dimensi kan hanya ada 2 kan. Nggak mungkin, ya dia ini pasti bebas linear, cuman dimensinya hanya ada 2. Sementara kita butuh 3 vektor untuk pendiagonalnya gitu. Kenapa butuh 3 vektor? Karena A-nya ukurannya 3 kali 3. Ya kan? Kalau di sini kan di soal berikut, di soal sebelumnya kan A-nya 3 kali 3, di soal yang ini ya. Di soal ini kan A-nya 3 kali 3, kita dapat P-nya juga 3 kali 3. Kenapa bisa dapat P-nya 3 kali 3? Ya karena kita punya 3 vektor eigen gitu. Sementara kalau di sini, di soal ini, nilai eigennya kita ada 2, setelah kita hitung, ternyata vektor eigennya pun cuma ada 2 gitu. Nggak sama seperti soal yang tadi. Kalau soal yang tadi kan, nilai eigennya juga cuma 2. Jadi di soal yang tadi, di soal yang pertama ini, kita lihat nilai eigennya juga cuma 2 kan. Tapi vektor eigennya ada 3. Makanya bisa didiagonalkan. Tapi kalau di sini vektor eigennya 2, tapi nilai eigennya 2, tapi vektor eigennya juga cuma 2. Berarti vektornya nggak cukup. Makanya ini matriks ini tidak dapat didiagonalkan. Jadi ya caranya seperti itu. Jadi ya selesai gitu. Jadi kesimpulannya ya matriks ini tidak dapat didiagonalkan.